ternyata Tuhan Yesus menyembuhkan saya bukan dengan tanggal sulam. Jadi kata dokter, sementara adik merasakan tangan itu memegang paru-paru adik, rupanya tangan itu mengambil paru-paru adik yang lama. Dan menurut hasil pemeriksaan ini paru-paru adik yang baru yang ada di dalam tubuh adik itu. Jadi rupanya Tuhan Yesus masih simpan spare part banyak di sana. Oh, haleluya. Haleluya, saudara. Saudara cari di seluruh dunia rumah sakit yang tercanggih nggak ada simpan spare part. Tapi Yesus saat ini masih spare partnya banyak. Saudara nggak usah khawatir. Jika saudara sakit, berdoa minta, Dia akan kirim spare part itu untuk kita. Amin. Pada waktu saya berseru memanggil nama itu, Dia berikan kemenangan waktu maut mau merenggut saya. Disentuh oleh kasih Kristus, maut itu lari dan saya mendapat kemenangan besar. Nama Yesus, nama yang dahsyat, nama yang ajaib bagi siapa saja yang mau berseru dengan iman. Iman saya katakan identik dengan keberanian. Kalau orang Kristen dan pendeta berbicara iman, tapi masih pengecut dan penakut, bohong itu berarti. Saudara, saya merasakan, pada waktu saya mulai berseru ternyata ada satu keberanian, saya tidak takut dengan keberadaan orang-orang di situ. Dan di situ mukjizat menjadi nyata. Saya yakin saat ini pula, jika kita berseru panggil Dia, Tuhan akan nyatakan kemenangan bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum saya akan melanjutkan kesaksian saya ingin mengajak saudara menyanyi lagi. Ya, mau? Haleluya. Kita akan memanjatkan satu pujian, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ini lagu favorit saya memang. Lagu yang sederhana. Mari tim musik minta tolong. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yakin dalam nama Yesus ada kemenangan saat ini? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, demikian satu kedahsyatan kasih Yesus yang sudah menyentuh jiwa saya. Mulai saat itu kesukaan meluap-luap terus. Saya tidak peduli apa yang terjadi. Indah sekali dan saya merasa puas. Saudara, kemudian saya berkata kepada dokter itu, dokter, tolong bawa saya kepada pendeta ini. Dua dokter membopong saya kepada pendeta ini. Dan saya berkata, Bapak Pendeta, mulai hari ini, kemana saja Bapak Pendeta pergi, saya mau ikut. Saya merasa berhutang nyawa, saya berkata begitu. Tidak, adik sehat sempurna dulu. Dan baru nanti saya akan datang untuk jemput kamu. Kalau begitu saya minta name card-nya. Tidak usah tahu nama dan alamat saya. Pokoknya adik sehat sempurna, saya akan datang untuk jemput kamu nanti. Lalu dia pergi tanpa meninggalkan identitas. Saudaraku yang kekasih, setelah itu, apa yang terjadi? Saya dibawa dokter ke pavilion lagi, dan saya berkata kepada kakek dan abah saya, kakek, abah, Isa alaihi wasallam sudah mendemonstrasikan kuasa dan mukjizatnya. Dia sentuh kasihnya untuk saya. Dan abang melihat kejadiannya. Saya pikir kakek saya senang dan bangga. Saya pikir dia mendekati saya mau berjabatan tangan. Begitu tangan saya berikan kepada kakek, saya diludahi muka saya. Saudara, abah saya datang meludahi muka saya. Om-om saya semua, ada 50 orang keluarga di saya, 50 orang di situ. Semua satu persatu datang meludahi muka saya semua. Udah 50 orang, saudara. Tuhan uji saya di situ. Kalau parfum mending, di situ tapi ludah. Saudaraku yang kekasih, oh Tuhan, kok begini? Terus mereka semua keluarga tinggalkan saya. Dokter kembali datang. Saya dicuci muka dulu, mandi. Setelah itu saya dibawa kembali ke pavilion. Dokter itu berkata, apa keputusanmu saat ini? Dokter, fisik saya masih lemah sekali. Saya belum bisa berpikir jauh itu. Oh iya, adik memang perlu perawatan. Saudaraku yang kekasih, pada waktu itu kemudian setelah 3 hari, rupanya fisik saya sudah fit. Saya angkat telepon ke rumah. Ternyata di rumah sudah terjadi rapat besar keluarga saya Maulana Malik Ibrahim nih.
Rupanya rapat itu untuk menentukan pengucilan saya. Saya dokter, saya telepon, saya kasih dokter ini. Dan telepon sendiri pada keluarga. Malah dokternya telepon dibentak-bentak oleh keluarga. Ya sudah, kalau begitu adik selesaikan saja masalah adik dengan keluarga. Soal rumah sakit biayanya kami tutup berempat. Kami dengan tim, saya menutup biaya adik di rumah sakit ini. Dan kemudian ini ada uang transport pergi pulang, urus dengan keluarga. Baik. Tuhan mulai nyatakan pertolongan lagi waktu itu. Saudaraku yang kekasih, saya di jalan sambil berpikir, tentu mereka akan marah besar. Dan saya mencari dan minta pimpinan Tuhan. Saya ingin menyesuaikan dan kemudian saya ingin memenangkan mereka, begitu maksud saya. Karena di Gresik itu kami membangun satu masjid yang cukup besar. Dan saudara tahu di belakang masjid itu adalah kuburan dari pahlawan-pahlawan Islam semua. Termasuk Syekh Maulana Malik Ibrahim ada di belakang masjid itu kuburan. Juga dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, semua ada di situ. Kemudian saudaraku yang kekasih, saya ingin menyesuaikan dengan keluarga itu. Begitu saya datang sampai di depan itu, di pintu rumah itu sudah ada 2 bodyguard di situ. Saya nggak boleh masuk di situ. Suruh baca surat dulu. Begitu surat saya baca, surat ini memang masih ada kesempatan untuk saya memilih satu di antara 2. Kalau enggak saya cepat diusir. Tapi saya ingin menangkan mereka dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kemudian saya mendekati abah saya. Terus, abah, bagaimana keputusanmu? Saya berkata, abah, pernahkah Ananda, putra Ananda ini, mulai saat abah mengasuh saya, sampai saat ini berbuat bohong kepada keluarga? Kaget abah saya. Kalau begitu kamu bukan orang kafir. Tidak, saya tidak pernah untuk jadi orang kafir. Lalu saya dekat diciumi oleh abah saya. Tapi Roh Kudus di dalam itu berbicara, kamu munafik kamu. Ini gak bisa tenang, saudara. Tapi saya ingin menangkan keluarga ini maksudnya. Kalau sampai saya bisa menangkan abah saya dan keluarga, masjid itu akan bisa jadi gereja. Itu maksud saya begitu. Karena saya yang bangun itu gereja itu, masjid itu. Saudaraku yang kekasih, nah ternyata saya sudah diasuh kembali dan keluarga, rupanya keluarga rapat itu dibatalkan untuk mengucil kami. Dan kemudian saya dianjurkan, disarankan untuk sama-sama berjemaah untuk mengadakan sholat. Nah ini repot lagi, saudara, waktu di dalam musola ini. Waktu di dalam masjid ini saya repot lagi, saya harus menyebut apa ya. Kakek saya jadi imam di depan, abah saya di sebelah kanan dan saya di sebelah kiri. Terus ya Tuhan langsung dalam waktu yang singkat itu, orang-orang berkata Allahu Akbar, saya berkata Tuhan Yesus yang Maha Besar. Terus sujud terus begitu, engkau sungguh Tuhan Yesus Allah yang Maha Besar. Saya sujud terus begitu, terus mengikuti irama mereka, tapi dengan suara dan nada yang lain, sudah. Oh di situ agak sedikit tenang, tapi masih ada suara pengecut kamu. Saya berkata kalau saya bengok-bengok teriak-teriak manggil Yesus apa enggak gawat di sini. Saya berkata begitu. Saudara terdiam, tapi bisa berjalan lama. Nah kemudian sudah saya diizinkan abah saya untuk kuliah lagi menyesuaikan dengan di Indonesia ini. Saudaraku yang kekasih, akhirnya saya berkata abah tahu bahwa saya sudah tertinggal banyak mata kuliah. Jadi dosen-dosen memberikan ekstra di luar kampus. Jadi hari Minggu itu sepenuhnya sehari itu untuk kegiatan saya untuk menyesuaikan mata kuliah saya. Oh iya, memang kamu sudah tertinggal banyak. Tapi itu saya gunakan untuk pergi ke gereja luar kota, saudara. Karena satu kerinduan yang nggak bisa saya tahan. Saya harus bisa dengan hikmat ini, walaupun mungkin itu sedikit bohong, nggak apa-apa. Saya pikir begitu. Akhirnya, iya, boleh, terserah kamu. Saya diizinkan keluar kota, saya pergi gereja. Saudara, saya masuk gereja 1 hari sampai 2 kali, habis gereja ini, gereja itu. Saya, bisa menyanyi, bisa bersuka cita. Tapi begitu pulang lagi, saya sudah susah lagi. Nanti saya pasti masuk musola lagi, saya akan melaksanakan yang seperti itu, rutinitas tiap hari yang harus saya laksanakan. Nah kemudian saudara sampai